pada akhirnya apa yang kita butuhkan itu sederhana, hidup bahagia dan hidup tenang. Agar kita bisa hidup bahagia dan hidup tenang, kita harus tahu cara membahagiakan diri dan yakin bahwa kebahagiaan itu bisa kita dapatkan dengan mudah kalau kita mau berusaha. Inilah cara membahagiakan diri sendiri yang bisa kita lakukan dengan sederhana. Pertama, berusaha menikmati hidup kita saat ini, apapun keadaannya dan seberat apapun kondisinya. Artinya kita itu harus fokus dengan apa yang ada di depan kita saat ini. Tidak menyesali apa yang sudah berlalu dan tidak mengkhawatirkan apa yang akan terjadi di masa depan. Sebesar apapun kesalahan kita di masa lalu, kita harus bisa memaafkan dan memaklumi diri kita sendiri. Dan menyadari bahwa kita itu adalah manusia, bukan malaikat. Namanya manusia itu pasti pernah berbuat salah, baik kesalahan kecil ataupun kesalahan besar. Tugas kita itu belajar dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan agar kita menjadi manusia yang lebih baik lagi dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Yang lalu biarlah berlalu karena tidak akan pernah bisa diperbaiki. Sebesar apapun penyesalan kita, tugas kita menikmati hidup saat ini dan tidak mengkhawatirkan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Melupakan masa lalu dan tidak mengkhawatirkan masa depan itu memang susah. Tapi kita harus berusaha demi hidup kita bisa bahagia, demi kesehatan mental kita. Yang kedua, bersyukur dengan apa yang kita punya saat ini. Saya tahu kalimat syukur ini mudah untuk diucapkan, tapi pelaksanaannya susah. Karena masih banyak orang yang mengucapkan syukur alhamdulillah, tapi hidupnya masih penuh dengan keluh kesah, masih penuh dengan keluhan. Artinya kalimat syukur hanya di mulut saja, tidak dirasakan secara esensinya. Untuk memiliki rasa syukur ini kita harus latihan bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Dengan cara coba Anda tulis semua hal yang ingin Anda syukuri dalam sebuah kertas. Misal Anda ingin bersyukur karena telah memiliki istri yang cantik, anak yang soleh, orang tua yang bertanggung jawab, pekerjaan yang sesuai dengan hobi, tempat tinggal yang memadai, dan hal-hal baik lainnya yang bisa Anda syukuri. Lalu luangkan waktu untuk membaca butir-butir syukur yang sudah Anda tulis itu dengan suara keras. Lalu syukuri dan rasakan kebahagiaan dan kegembiraan dari kalimat yang Anda tulis itu. Dengan sering-seringnya kita bersyukur, kita akan memiliki kesempatan hidup yang lebih bahagia nantinya. Yang ketiga, berpikir dengan cara positif. Berpikir secara positif itu memang tidak mudah, apalagi bagi orang yang sudah terbiasa mengeluh, bagi orang yang sudah terbiasa memandang persoalan itu dari sisi negatifnya. Untuk berpikir positif itu susah memang, tapi harus diusahakan dengan cara fokus pada apa yang kita hargai dan kita syukuri dalam hidup. Kenali dan amati pikiran negatif kita saat muncul, lalu tanyakan, apakah pikiran ini benar-benar fakta atau cuma merupakan interpretasi kita? Lalu kita tentang pikiran negatif itu dengan bukti-bukti yang lebih seimbang. Ketika sedang punya masalah, coba alihkan perhatian kita dari masalah ke solusi. Pikirkan tentang langkah-langkah konkret yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Lalu buat afirmasi positif yang menguatkan pandangan positif tentang diri kita dan masa depan kita. Jika kita bisa fokus berbicara dan berpikir mengenai hal-hal baik dalam hidup, maka kita akan cenderung lebih optimis dan bisa hidup bahagia. Yang keempat, menjadi orang yang benar-benar kita inginkan. Jika kita ingin benar-benar bahagia,
kita harus menjadi siapa diri kita yang sebenarnya. Mengenali, menerima, dan menghargai identitas kita, nilai-nilai dan keunikan pribadi kita. Artinya kita itu hidup sesuai dengan apa yang kita rasakan dan kita percayai, bukan mencoba hidup sesuai ekspektasi dan standar orang lain. Jika kita masih berpura-pura atau masih bertopeng, maka kita tidak akan pernah bisa menikmati hidup atau benar-benar bahagia. Yang kelima, luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang kita cintai. Ini adalah salah satu cara agar kita bisa hidup bahagia. Misal bermain dengan anak, memasak, menulis buku, bermain gitar, dan lain-lain. Pokoknya yang membuat kita bahagia. Kita harus meluangkan waktu untuk itu agar kita bisa benar-benar bahagia dalam hidup. Yang keenam, buat orang lain bahagia. Salah satu cara agar kita bisa bahagia itu membuat orang lain bahagia. Itu sudah banyak buktinya. Tak perlu melakukan hal-hal besar. Lakukan hal-hal kecil aja. Misalnya menyapa orang dengan baik, membantu tetangga yang sedang kerepotan, kalau ada rezeki lebih kita bagi, dan lainnya. Pokoknya perbuatan baik yang kecil-kecil aja. Itu akan bisa membuat kita bahagia karena kita bisa berarti di kehidupan orang lain. 7. Keluar rumah. Ini cara yang paling sederhana, yang paling mudah dilakukan untuk membahagiakan diri. Tapi ini jarang disadari, apalagi di era media sosial ini. Orang lebih cenderung suka di depan komputer atau gadget sampai mata burem, tangan kesemutan, daripada meluangkan waktu untuk keluar rumah dan menikmati udara segar, menikmati cahaya matahari, dan menikmati keindahan alam. Jika kita bekerja di rumah atau menghabiskan waktu di rumah, pastikan kita untuk keluar rumah sedikitnya 2-3 kali dalam sehari, sehingga kita itu merasa lebih bahagia nantinya. Itulah 7 cara agar kita hidup bahagia. Selamat menempa jiwa dan terus semangat